Penyajian data dalam bentuk diagram. Data yang telah kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk A. Piktogram. Piktogram atau diagram gambar adalah diagram yang berupa gambar atau lambang yang mewakili jumlah tertentu dari data. Piktogram umumnya digunakan untuk data yang jumlahnya besar dan bilangan yang dibulatkan. Misalkan, data 1246,78 sulit digambarkan dalam bentuk piktogram, maka bilangan ini dibulatkan menjadi 1250. B. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi panjang atau balok. Letak satu batang atau persegi panjang atau balok dengan batang lain diletakkan terpisah. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, perlu diperhatikan judul dan label untuk tiap sumbu. Sumbu mendatar merupakan label kategori, dan sumbu tegak menyatakan besar masing-masing kategori atau sebaliknya. C. Diagram garis. Diagram garis merupakan penyajian data statistik yang menggunakan gambar berbentuk garis. Seperti pada diagram batang, untuk menggambar diagram garis diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Diagram garis umumnya digambarkan untuk data yang berkesinambungan dan berkala. Kegunaannya untuk melihat gambaran perubahan peristiwa dalam periode waktu tertentu secara teratur. D. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menyajikan data yang frekuensinya dinyatakan dalam persen atau derajat. Ada dua cara untuk membuat diagram lingkaran, yaitu 1. Membagi lingkaran menurut data yang ada dengan menggunakan busur derajat. 2. Membagi lingkaran menjadi beberapa juring sesuai persentasi atau besar sudut masing-masing data. Untuk memahami keempat diagram ini, perhatikan contoh berikut. Yayasan Pendidikan Cinta Kasih mengelola sekolah dengan jumlah murid SD 500 siswa, SMP 500 siswa, SMA 400 siswa, dan SMK 200 siswa. Data ini dapat disajikan dalam bentuk A. Piktogram atau diagram gambar. Untuk mempermudah membuat data ke dalam bentuk diagram gambar, kita misalkan setiap satu gambar mewakili 50 siswa. Lalu, pada kolom pertama, tulis tingkatan sekolahnya, mulai dari SD sampai SMK. Karena SD ada 500 siswa, maka kita buat 10 gambar. Pada barisan SMP, yang juga ada 500 siswa, maka kita buat 10 gambar. SMA 8 gambar, dan SMK 4 gambar. Dan terbentuklah diagram gambarnya seperti ini. B. Diagram batang. Data ini dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Caranya, mula-mula kita buat sumbu kartesius dengan sumbu mendatar adalah tingkat sekolah, dan sumbu tegak adalah banyaknya siswa. Pada tingkat SD, buat sebuah batang dengan tingginya sama dengan banyak siswa, yaitu 500. Untuk tingkat SMP, tinggi batang atau banyak siswa juga 500. Tingkat SMA, tinggi batang atau banyak siswa 400. Dan pada tingkat SMK, tinggi batang atau banyak siswa 200. C. Diagram garis. Data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Caranya, dengan membuat sumbu kartesius, di mana pada sumbu mendatar dinyatakan tingkat sekolah, dan pada sumbu tegak dinyatakan dengan banyak siswa. Setelah itu, beri tanda titik untuk pasangan tingkat sekolah dan banyak siswa. SD di 500, SMP di 500, SMA di 400, dan SMK di 200.
Lalu, hubungkan titik-titik ini. Terlihatlah bentuk diagram garisnya seperti ini. D. Diagram lingkaran. Untuk menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram lingkaran, mula-mula kita jadikan lingkaran tersebut menjadi beberapa sektor. Tiap satu sektor menyatakan persentase jumlah data. Karena satu putaran atau satu lingkaran sama dengan 360 derajat, maka cara menghitungnya, jumlah seluruh siswa sama dengan 500 ditambah 500 ditambah 400 ditambah 200 sama dengan 1.600 siswa. Maka, untuk mencari sudut pusat sektor SD, sama dengan banyaknya siswa SD dibagi jumlah seluruh siswa dikali besar satu lingkaran, atau 500 dibagi 1.600 dikali 360 derajat, sama dengan 112,5 derajat. Ukur sektor SD dengan busur derajat. Dengan cara yang sama, untuk mencari sudut pusat sektor SMP, sama dengan 500 dibagi 1.600 dikali 360 derajat, sama dengan 112,5 derajat. Buat besar sudut ini dengan menggunakan busur. Besar sudut pusat sektor SMA sama dengan 400 dibagi 1.600 dikali 360 derajat, sama dengan 90 derajat. Buat besar sudut ini dengan menggunakan busur. Dan terakhir, besar sudut pusat sektor SMK sama dengan 200 dibagi 1.600 dikali 360 derajat, sama dengan 45 derajat. Dan terbentuklah diagram lingkarannya seperti ini.